lagi di podcast Behind the Stigma. Di sini saya ditemani oleh perempuan-perempuan yang luar biasa. Di sini saya ditemani oleh Devi. Halo. Saya ditemani oleh Vika. Halo. Dan saya ditemani oleh Salinda. Halo. Oke, baik teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan realitas seorang pekerja seks komersial atau biasa sering kita sebut dengan PSK. Nanti kita akan bahas tentang apa saja latar belakang atau yang mendukung dalam mereka melakukan pekerjaan tersebut, dan apa faktornya dan apa dampaknya secara psikologis yang terjadi terhadap seorang PSK tersebut, dan apa solusi yang akan kita bahas nantinya untuk dalam menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya dulu sebelum itu? Baik. Oke, syukurlah. Sudah siap kita akan membahas tentang ini teman-teman? Ya. Oke, saya kembalikan kepada teman-teman. Jika teman-teman ingin memberikan pendapatnya, kita sama-sama membahas di sini. Kita akan saling terbuka dan kita akan saling terima jawaban teman-teman kita semua. Kita akan mulai. Oke teman-teman, di sini saya ingin menanya nih sama pendapatnya teman-teman yang ada di sini semua. Menurut teman-teman, apa itu PSK? Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang mengenal PSK ini adalah orang yang tidak baik, orang yang sudah kotor secara benar oleh masyarakat. Namun secara umum PSK ini juga dikatakan itu adalah pekerja seks komersial, di mana PSK ini yang belakangnya mungkin ada masalah faktor ekonomi atau yang lainnya. Oke, bagaimana? Nah, tapi di podcast kita kali ini kita tuh nggak membahas ya apa identitas mereka secara langsungnya, karena di podcast kita kali ini tuh untuk memahami bagaimana permasalahan yang dialami oleh pekerja seks komersial ini, dan bagaimana cara kita membantu mereka dari sudut pekerjaan sebagai seorang konselor. Nah, karena selama ini juga PSK itu sudah menjadi kepada masyarakat tanpa mengetahui bagaimana latar belakang mereka sendiri. Nah, padahal di balik itu semua, banyak dari mereka yang mengalami tekanan, hidup, masalah keluarga, kesulitan, ekonomi, dan berbagai persoalan psikologis lainnya. Oke, teman-teman, berarti teman-teman udah tahu nih apa itu PSK gitu kan. Teman-teman juga ada sedikit menyinggung faktor dan penyebab kenapa PSK itu bisa terjadi, bisa melakukan seperti itu. Nah, sebenarnya banyak faktor yang udah melatar belakangi kenapa seorang tersebut bisa melakukan pekerjaan suatu PSK itu. Nah, tapi kalau kita lihat kan teman-teman, nggak selamanya faktor yang dilakukan untuk menjadi kepentingan pribadinya dia. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Benar tuh, salah satu faktor yang paling sering ditemukan itu sebenarnya adalah faktor ekonominya, karena banyak nih orang yang berasal bekerja mencari penghasilan itu untuk kebutuhan hidupnya. Nah, itu tuh membantu diri sendiri, bahkan itu membantu keluarga juga. Nah, selain itu juga ada dari faktor lingkungan pertemanan, ekonomi keluarga, faktor rendahnya ekonomi kita, serta terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama di masyarakat itu. Betul sekali itu teman-teman. Ada juga kasus mereka juga mengalami tekanan hidup yang berat sehingga mengambil keputusan yang dianggap paling tepat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Padahal keputusan itu belum cepat diambil karena itu mungkin tidak baik. Setuju sih aku semua pendapat teman-teman semua, karena saya juga pernah lihat kan dalam penelitian, dan saya juga lihat orang-orang yang melakukan pekerjaan PSK ini sering mengalami masalah dalam psikologisnya, karena saya lihat dia itu sering merasa cemas, khawatir, takut. Karena apa? Karena yang dia lakukan itu bertentangan sama nilai dia, apalagi terutama dalam nilai spiritual gitu kan. Dan kita tahu bahwa pekerjaan itu adalah bertentangan dengan ajaran agamanya kita. Benar tuh, mereka tuh juga sering merasa takut akan penolakan atau pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Jika dirinya sendiri itu diketahui Semua orang lain dia akibat ini banyak yang bunuh diri dan menghindar masalahnya sendiri, sehingga permasalahan itu menjadi menumpuk di dalam pikirannya. Tapi kan teman-teman, kita tidak boleh menghakimi karena mereka juga manusia ya kan. Pasti memiliki perasaan, harapan, dan keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Oke, teman-teman, kita udah sama-sama tahu nih apa sih faktornya gitu kan, akibatnya apa, banyak akibatnya yang mungkin kita nggak tahu tapi kita jadi tahu hari ini. Nah, menurut teman-teman nih, aku mau nanya sama teman-teman, jika ada orang yang kita kenal dia melakukan atau terjun langsung dalam pekerjaan seks komersial ini, nah bagaimana tanggapan teman-teman atau apa solusinya teman-teman jika ada orang yang kita tahu dia terjun dalam pekerjaan yang tidak baik ini? Menarik banget ya. Menurut saya, mereka itu membutuhkan pendampingan psikologis, karena mereka konseling. Nah, dengan layanan konseling itu mereka dapat menenangkan perasaannya, mengurangi tekanan emosional, dan belajar bagaimana cara mereka itu menemukan solusi atau dari masalah yang mereka hadapi di pekerjaannya. Nah, saya setuju selain dari keluarga dan dukungan dari universitas, hal ini juga sangat penting karena dukungan sosial itu dapat membantu mereka itu bisa lebih diterima dan dihargai dengan sendiri di masyarakat. Mungkin teman-teman harus juga ya. Tapi menurut saya mungkin kalau ada inisiatif atau keinginan mereka
luas, mereka dapat memiliki alternatif yang lebih baik di masa depan, mungkin lebih baik dan di masa depan mereka memiliki tujuan yang hidup. Oke, benar-benar kasih. Tapi aku juga ingin kan kasih solusi seperti ini. Apalagi dalam lingkungan masyarakat ini kan kata Devi dia adalah merasakan ketakutan dalam masyarakat untuk ditolak. Dan berarti solusinya salah satunya berarti berpengaruh dalam masyarakatnya gitu kan. Berarti masyarakat juga harus memberi edukasi, tapi nggak langsung memberikan stigma negatif terhadap si pelaku PSK tadi, terhadap pekerja PSK itu. Berarti diberikan edukasi dan diberikan layanan atau kita itu memperhatikan dia, tapi kita nggak ngejudge dia secara langsung agar apa agar kita tidak bisa dan dia tetap diterima gitu kan. Karena memang pada dasarnya kan setiap orang memiliki kesempatan ya kan, bagaimana memperbaiki hidupnya agar lebih baik lagi, nggak semuanya dulu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, berarti mereka sebenarnya memiliki harapan untuk keluar dari kesulitan mereka, tapi harusnya mereka itu membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Jadi teman-teman dalam menurut saya yang paling penting itu adalah mereka tetap memiliki keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik masih bisa diraih melalui usaha, dukungan dan kemampuan untuk berkembang pada mereka itu. Oke, benar sekali sih guys apa yang teman-teman bilang barusan. Karena ada juga aku pernah ketemu statement perkataan argumen seperti ini. Di balik permasalahan yang kita alami, ada kesempatan dan harapan yang Tuhan berikan untuk kita agar kita menjadi lebih baik lagi. Aku rasa itu benar sih, benar benar banget sih. Berarti itulah yang harus juga kita tetapkan untuk memberikan solusi terhadap ketika kita ketemu dengan seorang PSK-nya. Oke teman-teman, biar terasa ini kita sudah berada di akhir podcast kita. Kita sama-sama tahu bahwa pekerja komersial seks ini tidak hanya berkaitan dengan dia kekurangan ekonominya saja, tetapi ada dampak-dampak yang dia alami baik secara psikologisnya, baik secara mentalnya yang dia alami, dia terima di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang paling pertama adalah mereka itu membutuhkan dukungan, pendampingan, dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan yang masa depan lebih baik lagi. Nah, jadi sebagai masyarakat, kita ini perlu untuk mendukung mereka dan tidak menghakimi mereka dalam kehidupan yang mereka jalani. Karena setiap orang memiliki cerita hidup yang berbeda-beda dan berhak mendapatkan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih buat penonton yang sudah melihat podcast Behind the Stigma ini. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa dapat menjadi menambah wawasan kita dan menumbuhkan empati kita secara lebih luar biasa lagi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Boleh kasih aplaus untuk kita. Oke, terima kasih.